wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat kesempatan, nikmat kesehatan dan kekuatan, sehingga kita semua masih sempat untuk hadir di tempat ini, di ruangan ini, untuk bersama-sama mengikuti kelas pembelajaran pendidikan agama Islam. Salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi yang Allah utus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Oke, adik-adikku sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dengan pembahasan tata cara pengurusan jenazah atau kafiyat jenazah. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rusdi, program studi pendidikan agama Islam, mahasiswa kampus Institut Agama Islam Negeri Parepare. Oke, sebelum kita masuk ke dalam tata caranya, maka kita harus ketahui bahwa setiap yang hidup di dunia ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang abadi dan tidak ada yang kekal. Pohon, tumbuhan-tumbuhan yang lainnya, hewan-hewan, manusia juga memiliki batas dan ruang waktu. Mereka semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sudah pada saatnya. Semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala pasti akan meninggal, termasuk manusia. Kematian tidak bisa kita hindari dan tidak bisa diperkirakan kapan akan datang, di mana akan datang, dan umur kita akan sampai ke mana. Dia datang dan menjemput seseorang tanpa diduga. Jadi tidak ada orang yang dijemput oleh kematian, tidak ada orang yang akan meninggal diberitahu dulu oleh malaikat. Tidak ada, ya, tidak ada. Jadi semua orang yang meninggal itu tidak tahu kapan dia meninggal, tidak tahu dia akan meninggal hari ini atau detik ini, jam ini. Tidak ada yang tahu. Nah, maka semestinya kita sebagai umat manusia, kita sebagai umat Islam harus mempersiapkan bekal-bekal yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diberikan kepada kita. Nah, makanya teman-teman sekalian, adik-adikku sekalian, mulai hari ini, mulai detik ini, kita harus senantiasa memperbanyak amalan-amalan kebaikan kita, memperbanyak ibadah-ibadah kita, mendirikan salat lima waktu. Jangan lagi ada yang bolong-bolong. Kita harus tekun untuk mempelajari ilmu agama, belajar membaca Al-Quran. Maka insya Allah itu akan menjadi bekal yang sangat besar untuk kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya manusia, kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui. Jadi meskipun kita lari dan kematian, pasti kematian itu akan menemukan kita. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kembali kepada orang itu. Sama halnya ketika kita meminjam uang dari seseorang, maka kita akan mengembalikan uang itu kepada orang tersebut yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kita segala amal perbuatan, segala apa yang telah kita lakukan di muka bumi ini. Makanya semestinya kita harus mempersiapkan diri senantiasa melakukan perbuatan kebaikan dan menjauhi segala perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat di Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 8. Ketika seseorang meninggal di dunia, ada 4 hal yang wajib dilakukan kepadanya. Yang pertama itu memandikan, yang kedua mengapani, yang ketiga menyalatkan dan memburukan jenazah. Oke, kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu memandikan jenazah. Ada yang tahu apa yang dimaksudkan memandikan jenazah? Oke. Karena tidak ada yang tahu, jadi sini saya beritahu dulu. Memandikan jenazah
Mandi jenazah adalah mandi yang membasahi seluruh anggota badan jenazah dan sela-selanya. Jadi dibersihkan dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan menggunakan air yang bersih dan suci serta sabun dan wewangian atau wewangian. Orang yang berhak memandikan jenazah laki-laki secara berurutan adalah laki-laki yang menerima wasiat bapaknya, kakeknya, kerabat terdekat, dan karib kerabat. Yang paling berhak memandikan jenazah perempuan secara berurutan adalah perempuan yang menerima wasiat ibunya, neneknya, kerabat dekatnya, dan seterusnya. Jadi laki-laki yang bukan muhrimnya tidak boleh memandikan jenazah perempuan kecuali itu istrinya. Kalau istrinya berarti boleh. Begitupun sebaliknya, perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali laki-laki itu adalah suaminya. Nah, begitupun dengan pasangan suami istri. Jadi pasangan suami istri boleh memandikan jenazah pasangannya. Misalkan si A dia adalah seorang suami dan si B ini seorang istri. Seorang istri meninggal, maka suaminya boleh memandikan jenazah istrinya. Kalau suaminya meninggal, maka istrinya boleh memandikan jenazah suaminya. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah memandikan jenazah. Dan siapa yang boleh memandikan jenazah dan siapa yang tidak boleh memandikan jenazah. Kemudian kita masuk pembahasan yang pertama, yang kedua yaitu tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah dibaringkan di keranda kematian dan auratnya harus tertutup. Jadi jenazah ketika dibaringkan, auratnya tidak boleh terlihat. Jadi dia harus tertutup auratnya. Kemudian dilepaskan pakaiannya. Jadi sementara mandikan itu pakaiannya dilepas tapi harus tetap tertutup agar auratnya terjaga. Kemudian kepalanya diangkat ketika jenazah berada pada posisi hampir duduk. Jadi jenazah didudukkan setengah, duduk setengah namanya. Jenazah didudukkan setengah, kemudian perutnya ditekan-tekan. Nah, sehingga untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang terdapat. Kemudian jenazah di perutnya harus ditekan secara lembut, lalu disiram dengan air. Kemudian dengan menggunakan sarung tangan. Jadi usahakan harus menggunakan sarung tangan saat memandikan jenazah. Dan dubur jenazah dibersihkan hingga bersih. Jadi kotoran-kotoran dubur jenazah harus dibersihkan sampai bersih. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, bagian kedua, setelah berniat memandikan jenazah disunnahkan diwudukkan seperti ketika akan sholat. Jadi jenazah itu harus diwudukkan juga. Seperti juga wudhu saat kita ingin melaksanakan sholat, dimulai dari tangan sampai kaki. Tapi bedanya jangan memasukkan air ke mulut dan hidung jenazah itu, tetapi memasukkan 2 jari yang sudah dibasahi ke dalamnya. Nah, biasa juga ada orang yang sikat gigi, itu bisa juga. Kemudian yang ketiga, memandikan jenazah dengan air dan sabun. Dimulai dari kepala. Jadi saat memandikan jenazah kita mulai dari kepala, kemudian jenggot, leher, sebelah kanan hingga tumit. Kemudian balikkan tubuh jenazah ke sebelah kiri. Dia dibalikkan ke sebelah kiri, kemudian dibersihkan. Setelah itu dibalikkan lagi ke sebelah kanan, kemudian dibersihkan dan disiram dengan air atau punggung sebelah kanan. Kemudian yang keempat, memandikan jenazah untuk kedua dan ketiga kalinya dengan cara yang sama. Jadi harus dimandikan 3 kali. Jadi jenazah dimandikan sampai 3 kali dengan proses yang sama. Jika merasa belum bersih, mandikan lagi hingga bersih. Jadi jenazah harus dimandikan sampai pada bersih. Ketika sudah dimandikan dan ternyata kotorannya masih ada yang keluar, masih banyak yang keluar, maka harus dibersihkan kembali, harus dimandikan ulang. Karena ini akan menjaga kesucian dari jenazah yang kita mandikan. Kemudian yang terakhir, setelah selesai dimandikan, jenazah diwudukkan lalu badannya dikeringkan dengan handuk atau kain-kain. Jadi badannya setelah dimandikan, proses pemandian selesai, maka jenazah harus diwudukkan dulu kembali, kemudian setelah itu dilapak handuk dan diangkat. Kemudian yang selanjutnya, menghafali jenazah. Apa sih yang disebut menghafali jenazah? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi apa sebenarnya hukum menghafali jenazah? Hukum menghafali jenazah adalah wajib
dan kain kafannya dibeli dari harta peninggalan jenazah. Nah, kalau ada harta yang dimiliki oleh jenazah, maka sebaiknya hartanya digunakan untuk memberikan kain kafan pada jenazah tersebut. Tapi kalau tidak ada, jika peninggalnya tidak memiliki harta, maka yang wajib menyediakan kain kafan adalah keluarga terdekatnya atau orang yang berkewajiban memberi nafkah jenazah semasa hidupnya. Misalkan seorang anak dia belum bersuami atau beristri, maka yang wajib memberikan kain kafan adalah orang tuanya. Nah, kalau misalkan seorang istri meninggal atau suami yang meninggal, maka yang wajib memberikan kain kafan adalah seorang suaminya. Begitupun sebaliknya. Nah, namun jika keluarga terdekatnya tidak ada yang mampu, gaya pembelian kain kafan diambil dari Baitul Mal. Nah, bisa diambil dari Baitul Mal. Jika tidak ada Baitul Mal, yang wajib menyediakan adalah orang Islam yang mampu. Nah, jadi kalau misalkan sudah tidak ada Baitul Mal, tidak ada keluarga yang mampu memberikan, maka orang Islam yang mampu di tempat tersebut yang wajib memberikan kain kafan kepada jenazah. Nah, bagaimana cara mengkafani jenazah? Yang pertama, jenazah dibungkus dengan 1 lembar kain kafan yang bisa menutupi seluruh tubuhnya. Jenazah laki-laki dibungkus dengan 3 lapis kain kafan. Jadi jenazah laki-laki itu kita bungkus dengan 3 kain kafan, dan jenazah perempuan menggunakan 5 lapis kain kafan, yaitu kain basahan, kain mandi, baju atau bisa disebut gamis, kemudian sarung, jilbab, dan sarung jilbab yang menutup kepada seluruh tubuhnya. Jadi dia menggunakan 5 lembar kain kafan. Kemudian yang kedua, cara mengkafani jenazah. Yang pertama, kita harus lemparkan dulu pikat di lantai, kemudian bentangkan 5-7 tali, kira-kira letaknya di kepala, leher, bahu sini, dengan tangan, kemudian di pinggang, lutut, dan kaki. Nah, jadi bisa 5, bisa 7. Kemudian setelah itu hamparkan kain kafan, letakkan kain kafan demi sehelai di atasnya. Tiap helai diberi wewangian. Jadi dianjurkan untuk memberikan wewangian setiap kain kafan. Kemudian yang keempat, jenazah hendaknya diolesi kapur barus halus, lalu diletakkan di atas hamparan kain kafan. Kedua, tangan jenazah diletakkan di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri, atau bisa juga diluruskan ke bawah. Jadi tangan jenazah boleh bersedekap, boleh juga tidak. Itu model tangan jenazah. Kemudian tempelkan kapas secukupnya di bagian muka jenazah, pusat, kelamin, dan umurnya. Jadi kita memberikan kain kain kapas kalau misalkan ada. Kemudian yang terakhir, jenazah dibalut dengan kain kafan, lalu diikat dengan 4 tali di bagian atas kepala dengan lutut dan mata kaki. Nah, contoh pelaksanaannya nanti kita akan tampilkan di akhir materi. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu menyolatkan jenazah. Nah, bagaimana sih tata cara menyolatkan jenazah? Nah, saat menyolatkan jenazah, seorang imam, jika jenazahnya laki-laki, maka imam itu sejajar dengan kepala si mayat. Jika jenazahnya adalah perempuan, maka imamnya sejajar dengan perut atau pusat. Kemudian saat takbir pertama, niat melaksanakan jenazah. Kemudian saat takbir pertama, maka kita membaca surah Fatihah. Setelah takbir pertama, Allahu Akbar, surah Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, dan seterusnya. Kemudian takbir kedua membaca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, dan seterusnya. Kemudian lanjut takbir ketiga membaca doa, Allahumma firlahu warhamhu, dan seterusnya. Kemudian yang keempat membaca doa lagi, Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu, dan seterusnya. Boleh sampai sini saja, boleh juga dipanjangkan lagi. Oke, setelah itu baru salam ke kanan dan salam ke kiri. Oke, selanjutnya itulah tadi proses pelaksanaan sholat jenazah. Jadi kita mulai dari takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua membaca selawat, takbir ketiga membaca doa, dan takbir keempat doa, lalu salam. Setelah itu jenazah langsung diangkat dan dikuburkan. Nah, selanjutnya penguburan jenazah. Menguburkan jenazah yaitu memasukkannya dengan penanggalan liang lahat yang sudah dipersiapkan
sebelumnya. Nah, itu menguburkan jenazah. Saat menguburkan jenazah, jenazah dihadapkan ke kiblat atau miring dengan yang misalkan yang lahat yang telah disediakan sebelumnya dengan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Jadi saat menguburkan jenazah kita membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya dengan nama Allah dan dengan perintahnya serta berdasarkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian buka tutup mukanya dan dihadapkan ke arah kiblat. Jadi jenazah diarahkan ke arah kiblat. Lalu selanjutnya setelah itu ditutup dengan papan dan dikuburkan. Nah, dilanjutkan dengan doa bersama oleh para ahli warisnya sebagai penghormatan kepada jenazah. Jadi kita dianjurkan mendoakan jenazah setelah dilakukan penguburan. Meninggalkan jenazah, mengambil tanah 3 kali dibuatkan diletakkan di atas kubur. Nah, seperti itulah proses atau tata cara pengurusan jenazah laki-laki dan perempuan. Nah, berikut saya tampilkan gambaran atau cara pelaksanaan seperti dokumentasi pelaksanaan praktek pelaksanaan dari sholat jenazah hingga memandikan jenazah hingga penguburan jenazah. Berikut. Lagi, tidak bisa nanti di sini deh.